Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran, hadis tentang keutamaan Al-Quran. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun tahtal arsy yaumal qiyamati al-Qur'anu yuhajjul ibadalahu dhahrun wa batnun wal amanatu warrahimu yunadi ala man sholani sholahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rawahu Syahrus Sunnah. Dari Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Pertama, Al-Quran yang akan membela seorang hamba Allah, dia memiliki zahir dan batin. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, silaturahmi yang akan berseru, ingat, barang siapa menghubungkan aku, maka Allah akan menghubunginya, dan barang siapa memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Syahrus Sunnah. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Tiga hal yang akan berada di bawah arsy ilahi, maksudnya ialah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, yaitu sangat dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maksud kata membela seorang hamba ialah bahwa seorang yang memuliakan Al-Quran, menunaikan hak-haknya dan mengamalkan isinya, Al-Quran pasti akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mensyafaatinya serta menaikkan derajatnya. Mula Ali Qori rahmatullahi alaihi meriwayatkan dari Tirmidzi radhiyallahu anhu bahwa Allah akan memohon kepada Al-Quran akan memohon kepada Allah agar memberikan pakaian kepada orang yang menunaikan hak Al-Quran, sehingga Allah memberinya mahkota karomah. Kemudian Al-Quran meminta tambahan lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya seluruh pakaian kemuliaan. Al-Quran pun berkata, ya Allah, ridhoilah ia, maka Allah menyatakan keridhoannya kepadanya. Jika kita mendapatkan ridho dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada keridhaan tersebut. Demikian juga di akhirat, kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan keridhaan di akhirat? Sedangkan bagi orang-orang yang tidak memenuhi hak Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Diterangkan dalam kitab Syarah Ihya bahwa hak Al-Quran adalah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Oleh sebab itu, orang-orang yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan hal ini, yakni bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang keras tersebut. Padahal kematian pasti akan datang, kita sama sekali tidak dapat menghindarinya. Ia memiliki zahir dan batin. Zahir maksudnya adalah makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang, dan batin maksudnya adalah makna Al-Quran yang tidak dapat dipahami oleh orang lain, oleh semua orang. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isi Al-Quran, maka ia telah melakukan kesalahan walaupun pendapatnya itu benar. Sebagian alim ulama berkata bahwa maksud zahir Al-Quran adalah lafaz-lafaz Al-Quran yang dapat dibaca oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Quran adalah makna atau tujuan Al-Quran yang dapat dipahami menurut keahlian masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kita ingin memperoleh ilmu, maka pikirkanlah dan merenungkanlah makna-makna Al-Quran,
karena di dalamnya mengandung ilmu orang-orang dahulu dan sekarang. Tetapi untuk memahaminya mesti menunaikan syarat-syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu. Jangan seperti pada zaman kita sekarang ini, baru mengetahui beberapa lafaz bahasa Arab, bahkan sekedar melihat terjemahan Al-Quran saja telah berani memberikan kesimpulan. Para alim ulama berkata, dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan keahlian dalam 15 bidang ilmu. Dan 15 bidang ilmu ini akan dapat dijelaskan satu persatu. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi untuk kelanjutan dari hadis ini tentang bagaimana memahami dan mempelajari tafsir Al-Quran. Diterangkan ada 15 cabang ilmu yang harus dikuasai. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis dan penjelasan yang kita dengarkan bersama, dan kita berniat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.